Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Anggi Sapitri Irawan SPD. Saya adalah guru kimia di SMA Yadika 6 Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dengan mengambil materi pokok kesetimbangan kimia di kelas 11 IPA. Mohon masukan, kritik, dan sarannya agar pembelajaran saya semakin lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Apa kabar, sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baiklah, kita panjatkan dulu ya puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama lagi untuk belajar kimia pada pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan satu orang, ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Oh ya, silakan dipimpin oleh Anfarel. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Ibu mulai, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Hari ini untuk kelas 11 IPA, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Oke, untuk hari ini kelas 11 IPA hadir semua. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya adalah Ibu ingin melihat kesiapan kalian dalam belajar. Pertama, Ibu mau cek dulu nih, apakah sudah ada buku kimia kalian di atas meja? Dari bagian sini sudah ada, lengkap, bagus. Dari bagian sini sudah ada. Dari bagian sini, oke, sudah ada, lengkap. Kemudian dari bagian sini juga sudah ada. Sip. Hebat semuanya ya. Selanjutnya Ibu mau ngecek seragam kalian, kesiapan fisik kalian. Apakah kalian bajunya sudah rapi? Silakan berdiri semua, Ibu mau cek. Ya, Rafaiz sudah rapi, bagus. Citra sudah rapi, bagus. Anfarel bagus. Oke, sudah rapi. Lalu di sini sudah rapi semuanya. Nabila juga, Jessica juga sudah rapi. Oke, silakan semuanya boleh duduk kembali. Makasih, Bu. Oke. Ya, selanjutnya ya, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional Tanah Airku. Hafal semuanya? Hafal ya? Oke, kita nyanyikan ya. Ya, semuanya silakan berdiri. Ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Oke, silakan semuanya dipersilakan duduk kembali. Oke, baik. Oke, pada pembelajaran hari ini, Ibu memiliki beberapa aturan KBM yang harus Ibu sampaikan kepada kalian ya. Yang pertama, jika ingin bertanya, silakan kalian mengangkat tangan. Yang kedua, tidak boleh membuat gaduh ke kelas kecuali yang ada hubungannya dengan pelajaran. Lalu yang ketiga, berkonsentrasi terhadap pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang keempat, dilarang membuka aplikasi lain dilarang buka aplikasi lain pada handphone tanpa seizin guru. Yang kelima, tidak boleh meninggalkan kelas tanpa seizin guru. Jadi kalau misalnya mau izin ke toilet disilakan, tapi harus izin ya. Untuk penilaian hari ini, model pembelajaran yang akan Ibu terapkan ke kalian adalah problem based learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah ya. Untuk penilaian yang akan Ibu ambil, yang pertama adalah pretest untuk mengetahui kemampuan awal kalian. Lalu yang kedua adalah post-test untuk mengetahui kemampuan kalian setelah pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah penilaian sikap. Jadi Ibu lihat nih, kalian sikapnya, disiplinnya dilihat, apakah ada tanggung jawabnya, dan apakah kalian teliti semuanya. Lalu yang keempat ada penilaian kinerja, ini diambilnya dari nilai presentasi ya. Sebelum kita masuk ke inti pembelajaran pada hari ini, perhatikan gambar di depan ya. Apakah itu gambar apa sih?
Kertas dibakar, betul ya, kalian semua udah pintar. Nah, menurut kalian, apakah kertas yang habis terbakar dapat diubah menjadi kertas seperti semula? Adakah yang mau berpendapat? Reza, silakan Reza. Tidak bisa karena kertas yang dibakar akan menjadi abu dan abu tidak bisa dikembalikan lagi menjadi kertas. Iya, betul sekali Reza. Betul sekali ya. Jadi kalau kertas sudah dibakar, sudah berubah jadi abu, tidak bisa balik lagi menjadi kertas. Ya, betul. Kemudian, untuk gambar selanjutnya, ini gambar apa? Es batu. Es batu tapi udah mencair. Nah, menurut kalian, apakah es batu yang telah mencair dapat dibukukan kembali? Apakah ada yang mau berpendapat? Azizan, oke. Bisa Bu, kalau es batu yang sudah mencair bisa dibukukan kembali tapi harus dimasukin ke dalam freezer. Iya, betul. Bisa ya. Tadinya es batu itu beku ya. Kemudian kalau mencair berubah jadi cair, bisakah dibukukan lagi? Bisa. Dimasukkan lagi ke dalam freezer. Oke, betul sekali. Nah, jadi gambar-gambar yang tadi adalah gambar-gambar yang membawa kalian kepada materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Kemudian selanjutnya Ibu akan menyampaikan tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, ya. Kompetensi dasarnya ada di 3.8, yaitu menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara reaksi dan hasil reaksi. Indikator pencapaian kompetensinya pertama, menjelaskan reaksi reversibel dan irreversibel, lalu menganalisis reaksi kesetimbangan yang dinamis. Yang ketiga, menganalisis perbedaan kesetimbangan homogen dan heterogen. Yang keempat, menganalisis persamaan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. Lalu untuk 4.8, menyajikan hasil pengolahan data untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Lalu IPK-nya mempresentasikan hasil pengolahan data untuk menentukan persamaan tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Lalu Ibu sampaikan juga tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kalian melalui kegiatan mengkaji dan mengolah informasi dari ILKPD dan berbagai sumber belajar, diharapkan kalian mampu yang pertama, menjelaskan reaksi reversibel dan irreversibel dengan benar. Yang kedua, menganalisis reaksi kesetimbangan dinamis dengan benar. Yang ketiga, menganalisis perbedaan kesetimbangan homogen dan heterogen dengan teliti. Yang keempat, menentukan persamaan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC dengan benar. Yang kelima, kalian diharapkan mampu untuk mempresentasikan hasil pengolahan data untuk menentukan persamaan tetapan kesetimbangan suatu reaksi dengan rasa yang penuh tanggung jawab. Ya, itu Ibu mau menyampaikan dulu manfaat dari pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, kita bisa mengetahui bahwa reaksi-reaksi kimia itu dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Ini waktunya quiz time untuk menguji kemampuan awal kalian. Ibu mau melihat nih, kalian sudah sejauh mana sih memahami materi ini ya. Silahkan kalian buka link Quizizz yang ada di Google Classroom kalian ya. Sudah Ibu share belum? Sudah, ya silakan dimulai. Waktu mengerjakannya adalah 10 menit ya, kurang lebih 10 menit. Dipersilakan. Bisa? Lagi dicoba ya? Ya. Oke, ya. Silakan dikerjakan. Apa? Oh iya, sinyal ya? Ya pakai ini aja. Nih. Coba buka Huawei. Wifi-nya. Oke, sudah semua mengerjakan pretestnya? Sudah. Sekarang mari kita lihat bersama-sama ya bagaimana hasil kalian nih. Kira-kira kalian hasilnya gimana nih? Oke. Nah, ini dia hasil kalian. Ketepatan kalian menjawab berapa persen? 26%. Di peringkat 1 ada Revanska. Mana Revanska? Yeay.
Revanska, hebat ya. Nah, rata-rata kalian tuh baru benar menjawab 2, 1 ya. Kemudian, nah ini ada yang salah semua, Reza ya. Nggak apa-apa ya aja ya. Ya kan belum belajar. Nanti kalau udah belajar insya Allah hasilnya lebih baik lagi. Nggak apa-apa. Oke, ini adalah hasil kalian. Kita lihat nanti di post-test apakah ada peningkatan setelah kegiatan pembelajaran yang kalian lakukan hari ini ya. Ya, habis ngerjain kuisis. Biar semuanya semangat, kita yel-yel dulu ya. Kita yel-yel dulu, nanti kalian ikuti yang Ibu contohkan ya. Oke, 1, 2, 3. SMA? Bisa. SMA? Bisa. Jadi karena luar biasa. Yeay. Ya, kita yel sekali lagi. SMA? Bisa. SMA? Bisa. SMA jadi karena luar biasa. Yeay. Dah ya. Oke. Nah, kita masuk ke tahapan orientasi masalah, tapi sebelum itu, kita ke orientasi masalah. Ada gambar apa sih di situ? Gambar paku atau besi berkarat sama gambar apa tuh? Air ya, yang dipanaskan atau yang dididihkan. Tapi airnya itu dalam keadaan yang tertutup. Ya, kira-kira berdasarkan kedua gambar ini, apa sih perbedaannya? Apakah ada yang ingin berpendapat? Jadi gambar yang di atas itu adalah besi berkarat, terus gambar yang di bawah itu adalah air yang dipanaskan dalam panci tapi dalam wadah tertutup. Iya, betul ya. Kalau besi berkarat ya sudah, kalau dia sudah berkarat, dia nggak bisa balik lagi ya menjadi besi pada keadaan semula. Dan kalau yang di bawah, air yang dipanaskan, ketika air menguap itu fasenya apa? Dari cair berubah menjadi gas. Lalu ketika dia ditutup, uapnya menempel di atas, apakah dia turun lagi nggak ke bawah? Iya, turun dari gas, turun lagi ke bawah menjadi cair. Begitu seterusnya. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu nggak? Belum tahu? Belum tahu ya? Atas pertanyaan kita tadi, jawaban-jawaban yang temannya tadi, sekarang silakan kalian mengorganisasikan cara kalian belajar dengan cara yang pertama. Duduklah secara berkelompok ya. Kelompoknya sudah Ibu share yang kemarin ya. Kemudian bukalah link ILKPD pada Google Classroom yang sudah Ibu share kemarin, sudah ada linknya. Lalu isilah ILKPD untuk menjawab permasalahan atau fenomena melalui kegiatan diskusi kelompok. Ini kelompoknya sudah Ibu buat. Nah ini kemarin kelompok 1 ada Azizan, Danis, Jihan, Keisha, dan Jessica. Lalu kelompok 2 Anfarel, Rafais, Bunga, Citra, dan Meta. Silakan sekarang semuanya berkumpul berdasarkan kelompok. Di sini kelompok 1, di belakang sana kelompok 2, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di sana. Ya, sekarang silakan berkumpul. 1, 2, 3, dan 4 ya. Ya, silakan. Ya, dah, cut dulu Muklis. Cut dulu, Justin. Ya, oke, silakan sudah dibuka Google Classroom-nya ya. Link ILKPD-nya ada di sana. Silakan kalian isi secara masing-masing, lalu di-submit sesuai dengan perintah dari ILKPD tersebut ya. Adakah yang punya kendala? Oh iya, kenapa Jihan? Ini cara ngisinya gimana? Oh iya, udah dibuka ini? Iya, tapi lagi nggak. Lagi loading ya? Oke, coba kalau pakai tethering Ibu deh, coba ya. Coba cari Galaxy. Ya, itu. Terus passwordnya sebentar.
Ya. Kesetimbangan KC itu produk reaktan bukan Bu? Ya, produk per reaktan, betul Oke, ya. terima kasih Bu. Oke. Jadi kan gini, bila air yang berada di dalam panci dan dipanaskan dalam ruang tertutup kemudian mendidih, lalu menghasilkan uap air, dan uap air itu naik ke bagian permukaan tutup panci kan. Iya. Terus setelah itu suhunya diturunkan, apinya dimatiin tuh. Terus uap air yang tadi jadi uap, dia berubah lagi jadi air dan jatuh ke bagian dalam panci kayak awal gitu kan. Oke, Ibu mau mengecek kalian nih, diskusinya kayaknya seru banget tadi ya, dari kelompok 1, dari kelompok 4 ya, seru banget. Ibu pengen tahu sih dari kelompok 1 nih udah sampai mana diskusinya? Kesimpulan yang kesetimbangan dinamis. Oh, udah sampai kesimpulan, berarti dikit lagi ya. Oke, bagus. Selanjutnya dari kelompok 2. Mana kelompok 2 nih? Udah sampai mana diskusinya kelompoknya Anfarel? Baru sampai yang KC, Bu. Baru sampai KC. Oke, dilanjutkan ya. Kemudian diskusi dari kelompok 3 nih masih seru juga. Sampai mana nak diskusinya? Sampai kesimpulan reaksi reversibilitas dan irreversible. Oke, sampai di kesimpulan juga sama seperti kelompok 1. Ya, bagus sekali. Selanjutnya dari kelompok yang paling seru nih diskusinya. Alot nih kayaknya. Kita udah sampai penggolongan reaksi. Penggolongan reaksi. Udah berarti udah sampai yang udah mau ke akhir ya? Ya, oke. Sip. Silakan dilanjutkan lagi. Ya. Itu perkaratnya itu dipengaruhinya karena apa? Karena banyak faktor yang mengalami faktor suatu besi bisa mengalami perkaratan, itu bisa ada karena adanya oksigen, kemudian adanya air. Makanya kalau pagar di depan rumah lama-lama dia kan berkarat. Kenapa? Suhu juga berpengaruh. Suhu juga berpengaruh, betul. Berarti suhu lingkungan. Suhu lingkungan bisa, terus dari adanya oksigen, adanya air. Makanya pagar rumah itu dicat warna-warni selain untuk keindahan, faktor lainnya itu untuk menghindari si besi itu dari korosi. Sehingga dicat, dilapisi, sehingga si besi itu tidak kontak langsung dengan air ataupun dengan oksigen. Betul. Oh, jadi catnya itu buat ngebatasin besinya sama itu ya? Air, Di oksigen, luarnya. iya, sama faktor-faktor yang menyebabkan korosi itu. Pelindung lah ya gitu. Betul, ya. Oke, sudah bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke. Terima kasih. Oke. Ya, oke. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Sudah, kelompok 2 sudah? 3? Sudah? 4? Sudah. Oke, sekarang saatnya kalian menyajikan hasil karya kalian dengan cara mempresentasikan hasil diskusi yang sudah kalian tuangkan di ILKPD. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan presentasi, kita beri tepuk tangan. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi ILKPD dari kelompok kami. Nah, perkenalan dulu. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Azan Al-Fatulail. Saya Dani Sulaiman Nurizaki. Saya Jessica Gabriela. Saya Jihan Kesha Dialova. Saya Keisha Zalfa. Ya. Berdasarkan fenomena yang kami temukan, permasalahan yang timbul adalah satu, kenapa dapat terjadi reaksi reversibel dan irreversibel. Kedua, kenapa kesetimbangan dinamis harus di ruang tertutup, yaitu adalah air yang dipanaskan dalam panci. Dua, mengapa reaksi tersebut dapat terjadi dan dikatakan reversibel? Karena reaksi dua arah yang zat-zat hasil reaksinya dapat bereaksi kembali membentuk zat bereaksi. Berdasarkan fenomena di atas, peristiwa manakah yang mengalami reaksi irreversibel ya? Irreversibel atau tidak dapat dibalik, yaitu besi berkarat. Mengapa reaksi tersebut dapat terjadi dan dikatakan irreversibel? Karena besi berkarat tidak bisa kembali ke bentuk besi semula. Analisislah perbandingan antara kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Kesetimbangan homogen yaitu sistem kesetimbangan yang komponennya mempunyai wujud yang sama, sedangkan kesetimbangan heterogen yaitu sistem kesetimbangan yang komponennya terdiri
atas zat-zat dengan wujud yang berbeda. 6. Golongkanlah reaksi berikut tergolong ke dalam reaksi homogen atau heterogen. Yang pertama, 4NH3 tambah 5O2 menjadi 4NO plus 6H2O, yaitu heterogen. Fe3O4 ditambah 4H2 menjadi 3Fe tambah 4H2O adalah heterogen. Kemudian CH4 tambah 2S2 menjadi CS2 plus 2H2S menjadi adalah homogen. Ciri-ciri terjadinya kesetimbangan dinamis yaitu yang pertama, terjadi dalam ruang tertutup pada suhu dan tekanan tetap. Yang kedua, reaksi berlangsung terus-menerus dalam dua arah berlawanan. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan makroskopis, tetapi perubahan mikroskopis tetap berlangsung. Yang keempat, semua komponen yang terlibat sistem kesetimbangan tetap ada. Nah, fase yang termasuk dalam kesetimbangan KC adalah fase gas dan aquos. Fase yang tidak termasuk adalah solid. Persamaan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC yang pertama, itu hasilnya KC sama dengan konsentrasi H2 pangkat 4. Yang hasil kedua, KC sama dengan konsentrasi CO2 per konsentrasi SO2 dan konsentrasi O2. Hasil yang ketiga, KC sama dengan konsentrasi Fe pangkat 2 plus per konsentrasi Ag pangkat plus dan konsentrasi Fe pangkat 2 plus. Buatlah kesimpulan tentang reaksi reversibel dan irreversibel. Reversibel reaksi dua arah atau dapat kembali. Sedangkan irreversibel reaksi satu arah tidak dapat kembali seperti semula. Kesimpulan tentang kesetimbangan dinamis. Kesetimbangan dinamis yaitu reaksi yang berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan dan kecepatan yang sama. Kesimpulan tentang kesetimbangan homogen dan heterogen. Kesetimbangan homogen mempunyai wujud yang sama, sedangkan kesetimbangan heterogen mempunyai wujud yang berbeda. Yang keempat, kesimpulan tentang persamaan tetapan kesetimbangan konsentrasi atau KC. Pada kesetimbangan konsentrasi atau KC yang termasuk adalah wujud gas dan aquos. Rumus KC-nya itu adalah produk per reaktan. Oke, sudah? Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kira-kira ya, apakah ada yang ingin bertanya dari hasil presentasi yang sudah teman-temannya sampaikan? Adakah yang mau bertanya? Silakan Meta. Kenapa kesetimbangan dinamis itu cuma bisa terjadi di ruangan yang tertutup sedangkan di ruang terbuka tidak bisa? Oke, baik. Pertanyaannya yang bagus sekali dari Meta. Silakan dari kelompok 1 siapa yang mau menjawab? Oh iya. Silakan dijawab. Sesuai dengan kajian literatur kelompok kami, kesetimbangan kimia tidak dapat terjadi apabila produk dan reaktan keluar dari sistem. Nah, pada keadaan sistem tertutup, temperatur dan tekanan itu dalam keadaan tetap sehingga kesetimbangan dapat terjadi. Nah, dalam kesetimbangan itu konsentrasi zat tetap apabila tidak ada gangguan. Oke, sudah? Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Bisa dipahami, Meta? Bisa, sudah. Ada lagi yang ingin bertanya kira-kira? Atau sudah cukup? Cukup ya? Baik, kalau sudah cukup silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa, silakan boleh duduk kembali. Kita lanjutkan ke presentasi hasil pemaparan dari kelompok 2. Tadi kita... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri Anwar Losa Karawan. Saya Citra Aminarti. Saya Meta Kairunisa. Saya Rafaiz Zanwar Caesar. Saya Bunga Salsabila. Jadi berdasarkan fenomena di atas, tulislah permasalahan apa saja yang timbul dalam pemikiranmu. Yang pertama itu, kenapa besi yang berkarat tidak dapat kembali menjadi semula? Dan yang kedua itu, kenapa air yang menguap dapat kembali menjadi air seperti semula? Berdasarkan fenomena di atas, peristiwa manakah yang mengalami reaksi reversibel?
atau yang dapat bolak-balik, yaitu air dalam panci tertutup. Dan yang kedua itu mengapa reaksi tersebut dapat terjadi dan dikatakan reversible, yaitu karena air yang dipanaskan akan menguap dan kembali mencair menjadi air. Analisis perbandingan antara kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan homogen adalah kesetimbangan yang terdiri dari satu fase atau mempunyai wujud yang sama. Sedangkan kesetimbangan heterogen adalah kesetimbangan yang terdiri dari dua fase atau lebih dengan wujud yang berbeda. Kemudian golongkan reaksi berikut tergolong ke dalam reaksi homogen dan heterogen. Yang pertama itu 4NH3 ditambah 5O2 menjadi 4NO ditambah 6H2O, itu merupakan reaksi heterogen. Yang kedua, Fe3O4 ditambah 4H2 menjadi 3Fe ditambah 4H2O, itu menjadi reaksi heterogen. Dan yang ketiga itu CH4 ditambah 2S2 menjadi CS2 ditambah 2H2S, itu menjadi reaksi homogen. Analisislah ciri-ciri terjadinya kesetimbangan dinamis. Jadi, ciri-ciri terjadinya kesetimbangan dinamis terjadi secara terus-menerus tetapi tidak ada perubahan. Berlangsungnya dua arah berlawanan dengan laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Terjadi dalam ruang tertutup pada suhu dan tekanan yang tetap. Analisislah fase apa saja yang dituliskan dan tidak dituliskan dalam menentukan tetapan kesetimbangan KC pada ketiga reaksi di atas. Fase yang dituliskan dalam menentukan kesetimbangan KC adalah gas dan aqueous, dan yang tidak berpengaruh adalah S atau solid dan L atau liquid. Agar lebih memahami tentang ketetapan kesetimbangan KC, kerjakanlah soal berikut ini. Tulislah persamaan ketetapan kesetimbangan konsentrasi KC untuk reaksi berikut. 1. Fe3O4 solid. Langsung hasilnya aja nggak apa-apa, Mita. Oh, boleh. Jadi KC sama dengan Nomor 1, KC sama dengan 1 per H2 pangkat 4. konsentrasi H2 pangkat 4. Oke. Yang kedua, KC sama dengan konsentrasi CO2 per konsentrasi SO2 dan kali konsentrasi O2. Ya, betul. Untuk yang ketiga, KC sama dengan konsentrasi Fe pangkat 2 plus per konsentrasi Ag dikali Fe pangkat 2 plus. Buatlah kesimpulan tentang reaksi reversibel dan irreversibel. Kesimpulannya, reaksi reversibel merupakan reaksi dua arah atau bolak-balik, dan zat hasil reaksi dapat kembali seperti semula. Reaksi irreversibel merupakan reaksi satu arah dan hasil reaksinya tidak dapat kembali seperti semula. Kesetimbangan dinamis merupakan reaksi yang berlangsung terus-menerus, terjadi secara makroskopis. Reaksi terjadi dalam ruang tertutup dan reaksi terjadi dalam dua arah berlawanan. Yang ketiga, buatlah kesimpulan tentang kesetimbangan homogen dan heterogen. Kesetimbangan homogen merupakan kesetimbangan yang terdiri dari satu fasa. Kesetimbangan heterogen yang kesetimbangannya terdiri dari kesetimbangan dua fasa atau lebih. 4. Buatlah kesimpulan tentang persamaan tetapan kesetimbangan konsentrasi KC. Kesetimbangan konsentrasi KC hanya pada fase gas dan aki dengan rumus produk atau produk per reaktan. Oke, sudah ya? Oke, baik. Itu tadi pemaparan presentasi dari kelompok 2. Sekarang silakan. Mungkin ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2. Saya ingin bertanya kapan terjadinya kesetimbangan dinamis? Oke, kapan terjadinya kesetimbangan dinamis? Ya, pertanyaannya bagus sekali. Udah, itu aja Nabila? Ya. Silakan dijawab oleh kelompok 2. Siapa yang mau menjawab? Bunga, silakan Bunga. Untuk menjawab pertanyaan dari Nabila, itu suatu reaksi dapat mencapai kesetimbangan dinamis apabila secara mikroskopis reaksi di sebelah kiri membentuk hasil reaksi di sebelah kanan dan sebaliknya yang terjadi secara terus-menerus. Oke, baik. Bagus sekali jawaban dari Bunga. Sudah hebat sekali tadi ya, Ibu lihat presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, semuanya sudah luar biasa sekali. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan post-test ya. Kalian sudah diskusi, sudah presentasi, sudah ada tanya jawab. Jadi kita lihat hasilnya di post-test. Silakan kerjakan link quizisnya. Link quizisnya sudah Ibu share di Google Classroom. Silakan dikerjakan ya di link post-testnya. Waktu kalian mengerjakan adalah 10 menit dimulai dari sekarang.
Silakan diterangin. Ya, untuk post test waktunya sudah habis? Sudah semua? Sudah ya? Sudah semua. Sekarang kita lihat hasilnya. Di depan kalian ini sudah ada hasil dari post test yang telah kalian kerjakan. Di sini ada Citra Aminarti peringkat 1, betul semua. Kita beri tepuk tangan untuk Citra. Wah, luar biasa sekali ya. Betul semuanya. Peringkat 2 ada Azizan ya. Kemudian peringkat 3 ada Bunga. Dan seterusnya. Ini kalau Ibu lihat dibandingkan dengan pretest yang tadi, kalian ingat nggak waktu awal pelajaran kalian tuh ketepatannya berapa persen? 24 tadi ya. Sekarang setelah kalian belajar, kalian diskusi, kalian presentasi, meningkat menjadi 46%. Berarti artinya ada peningkatan. Kalian lebih paham dari diskusi, presentasi, tanya jawab tuh kalian lebih bisa memahami materi kimia. Sekarang kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Keren ya kalian. Ya. Oke, tadi kalian sudah presentasi, sudah tanya jawab, sudah berdiskusi. Sekarang Ibu akan memberikan sedikit penguatan mengenai materi yang telah kalian pelajari hari ini. Sekarang semuanya perhatikan ke depan. Di sini ada gambar paku berkarat tadi dengan air yang dipanaskan di dalam panci yang tertutup. Reaksi kimia itu ternyata dibagi menjadi 2, yaitu reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Untuk reaksi irreversibel, itu ciri-cirinya yang pertama, reaksinya ditulis dengan 1 anak panah. Jadi reaksinya itu bisa balik atau tidak? Tidak bisa balik. Makna kesetimbangan dinamis ini berdasarkan jurnal yang telah Ibu dapatkan. Kesetimbangan dinamis adalah kondisi setimbang yang berlangsung terus-menerus maksudnya. Meskipun secara makroskopis sudah tidak terjadi lagi perubahan, tapi secara mikroskopis reaksi dalam 2 arah tetap berlangsung dengan laju yang sama. Contohnya kalau kamu ke mall, naik eskalator, tapi eskalatornya naik, atau eskalatornya turun, kamunya naik. Apa yang terjadi dengan kecepatan yang sama? Apakah kamu akan tiba di akhir? Enggak, karena kamu berjalan di statis ya. Sepertinya kayaknya kamu nggak bergerak kemana-mana. Padahal di situ terus ya. Kamu tetap jalan ke atas, eskalatornya turun ke bawah. Ya, jadi itu makna dari analogi dari kesetimbangan dinamis. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian, nah ini tadi ya. Apa itu kesetimbangan dinamis? Suatu reaksi dapat digolongkan ke dalam kesetimbangan dinamis, bahasa Inggrisnya ada equilibrium reaction, jika reaksi yang dapat balik berlangsung dengan kecepatan yang sama nih. Kayak orang udah capek banget ya, tangganya itu turun, eskalatornya turun, tapi dia naik gitu ya. Kemudian dianalogikan oleh seorang berjalan di eskalator ya. Secara makroskopis kayaknya nggak ada perubahan, orang itu diem di situ aja. Padahal secara mikroskopis itu berlangsung secara dinamis atau terus-menerus. Nah, ini yang terakhir yaitu tetapan kesetimbangan. Ya, tetapan kesetimbangan ini menurut Goldberg dan Watt, dalam keadaan setimbang pada suhu tertentu hasil kali konsentrasi produk itu dibagi dengan hasil kali konsentrasi pereaksi atau reaktannya. Dari pembelajaran yang sudah kita lakukan sekarang sampai saat ini, adakah yang ingin memberikan kesimpulan atas pembelajaran hari ini? Oke, Citra, silakan Citra. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu reaksi kimia itu ada 2 jenis. Yang pertama itu reaksi irreversibel dan reaksi reversibel. Reaksi irreversibel adalah reaksi satu arah, contohnya itu seperti kertas yang dibakar. Kemudian kalau reaksi reversibel itu reaksi 2 arah atau bolak-balik, contohnya itu seperti air yang dipanaskan dalam panci yang tertutup. Oke, sudah? Sudah. Ya. Kita beri tepuk tangan untuk Citra. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulan? Oke, Rafaiz. Jadi untuk mencari nilai Kc hanya zat yang berfase gas dan aqua saja. Caranya yaitu konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Iya, betul sekali. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama, reaksi kimia dibagi menjadi 2. Apa aja?
reaksi irreversibel sama reversibel. Kalau irreversibel satu arah, kalau reversibel dua arah. Yang kedua, ciri kesetimbangan kimia, ya, kesetimbangan dinamis berlangsung dalam dua arah dan tertutup. Kemudian yang kedua, laju reaksi ke kiri sama dengan laju reaksi ke kanan. Yang ketiga, tidak terjadi perubahan makroskopis, tapi terjadi perubahan secara mikroskopis. Jenis kesetimbangan ada berapa? Dua, ada yang homogen dan heterogen. Kalau homogen, satu fase. Kalau heterogen, dua fase. Kemudian untuk tetapan kesetimbangan tadi, caranya adalah menentukannya dengan konsentrasi produk dipangkatkan dengan COF dibagi dengan konsentrasi reaktan dipangkatkan dengan COF. Nah, ini juga Ibu mau menyampaikan, ternyata pembelajaran kita lakukan ini sudah pernah diteliti oleh orang lain sebelumnya, ya, yaitu menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dapat melatih siswa untuk mandiri dan bertanggung jawab pada suatu masalah dengan peranan guru yang selalu membimbing dan mengarahkan proses penyelidikan dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada konsep kesetimbangan kimia. Terbukti nggak dengan kita? Terbukti ya, hasil belajar kalian tadi meningkat atau turun? Meningkat dari 24% menjadi ke 40 berapa tadi? Nah, meningkat ya, luar biasa. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang ya? Senang. Ya, sebelum Ibu tutup, adakah yang ingin memberikan refleksi pengalaman selama kalian belajar kimia ini? Siapa? Ya, Kania, silahkan. Saya merasa senang karena melalui pembelajaran hari ini, saya merasa kimia itu dekat dengan kita dan dapat dibuktikan, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus juga tadi diskusi bareng-bareng, itu juga sangat menyenangkan. Dan yang terakhir, tadi pas ngisi ILKPD-nya itu kayak itu sesuatu yang baru buat saya. Jadi intinya saya happy hari ini. Iya, oke. Menyenangkan, seru, asik. Terima kasih Kania. Tepuk tangan untuk Kania. Adakah yang mau memberikan usul, mungkin saran dan masukan? Oke, Ayu dia, silakan Ayu. Jadi saya mau usul untuk kedepannya pembelajaran bisa sambil menampilkan video-video pembelajarannya agar lebih menarik, dan untuk pengerjaan LKPD-nya juga lebih menarik saat mengerjakan ILKPD kayak hari ini gitu Bu. Karena kan kita baru pertama kali, jadi lebih menarik. Oke, ya terima kasih untuk Ayu dia atas usulannya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan sedikit reward atau penghargaan kelompok terbaik hari ini. Nah, kira-kira siapa nih yang berhak untuk dapat kelompok terbaik? Siapa? Kelompok 2, 1, 2, 4. Kelompok 2, 4. Kelompok terbaik hari ini semuanya ya, tapi Ibu harus memilih. Semuanya sudah baik, semuanya sudah aktif, tapi Ibu harus memilih. Ada satu kelompok yang lebih aktif di diskusi ya. Itu kita berikan applause untuk kelompok 4 ya, 4. Iya, oke. Silakan dibagi-bagi nih untuk kelompok 4. Semoga apa yang Ibu berikan bermanfaat ya. Coba dibuka. Ya, 1, 2. Kan kalian sekolah sampai sore ya, jadi harus tetap minum ya, banyak minum. Ya, oke, nanti dehidrasi. Oke, jangan lupa tugasnya LKS kesetimbangan ya. Silakan dibuka halaman 56 ya, silakan dikerjakan LKS-nya, dikumpulkan minggu depan ya. Oke, kalau gitu minggu depan kita akan membahas tentang KP ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat semuanya.